Selamat malam teman-teman, kembali kita beribadah online pada malam hari ini. So, saya persilakan sekarang buat Nova yang akan memimpin kita dalam pujian pada malam hari ini. Nah, aku sama Cika bakal memimpin hari ini. Kita akan mulai lagu pertama, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kita nyanyikan 2 kali. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin berdoa untuk persiapan hati kami dan pikiran kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati supaya kami bisa melaksanakan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Next kita akan menyanyikan lagu Pertolongan-Mu Begitu Ajaib. Hati
teman-teman, berhubung lagu yang tadi itu mengingatkan dengan sedikit cerita dari saya. Saya akan menceritakan kesaksian dari saya. Pertama-tama saya ingin minta maaf dulu sama teman-teman kalau misalkan suara saya agak nggak jelas atau kurang jelas, karena berhubung saya lagi sariawan, jadi dibantuin oleh teman-teman saya, dibantuin sama Cika juga gitu. Nah, kesaksian kali ini saya ingin bercerita tentang selama pandemi ini ya. Selama pandemi ini kan memang banyak orang yang kena efeknya. Begitupun juga dengan saya dan keluarga saya. Nah, yang keluarga saya itu biasanya berangkat pagi untuk kerja, pulangnya sampai malam, sampai jam 10, jam 11 gitu baru sampai rumah. Nah, efek corona ini jadi kan kita harus stay di rumah aja. Jadi kita paling berangkatnya jam 9-an udah siang, nanti jam 3 udah sampai rumah gitu. Nah, sesuai dengan lagu yang tadi, pertolongan Tuhan itu begitu ajaib ya. Di hidup saya itu benar-benar luar biasa kasih Tuhan kepada saya. Selama pandemi ini ada begitu banyak masalah juga, dan itu pun juga benar-benar Tuhan Yesus tuh benar-benar pelihara hidup orang-orang yang benar-benar mengasihi Dia gitu. Sampai sekarang itu keluarga saya juga masih sehat-sehat semuanya, diberi kesehatan sama Tuhan, luar biasa. Itu aja sih kesaksian dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman. Sebelum firman, kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Sekarang kita akan memasuki firman. Firman akan diberitakan oleh Ibu Desi.
Kepada Ibu Desi kita persilahkan. Shalom, selamat malam teman-teman pemuda dan pemudi Janapura yang dikasih oleh Kristus Yesus. Apa kabarnya? Saya berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walaupun di tengah pandemi corona yang sangat menakutkan ini. Dan kita juga beribadah dari rumah melalui sosial media. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Nyata kasih-Mu ya Bapa. Engkau selalu menjaga dan memelihara kami, memberi kami kesehatan, terlebih napas dan kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami hingga pada saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, pemuda dan pemudi Janapura ya Tuhan, hendak membaca, mendengar serta merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Walaupun kami beribadah dari rumah ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Segala kuasa kegelapan ya Tuhan yang hendak mengacaukan ibadah kami pada malam hari ini, kami usir, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Ya Bapa, turunlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita terambil dari Amsal 20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan batu dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Baik, dari perikop bacaan ini diambil tema yaitu sebelum mengambil keputusan. Saya ulangi sekali lagi, yaitu sebelum mengambil keputusan. Nah, maukah Anda mendapat uang 1 miliar tapi harus loncat dari helikopter tanpa parasut? Saya yakin 99,99% pasti menolak. Buat apa uang 1 miliar tapi pada akhirnya mati? Pasti itu yang ada di benak kita ya. Nah, bagaimana jika ternyata helikopter itu sedang parkir di atas tanah aja, jadi bukan di atas, hanya di atas tanah, jadi bukan di terbang ya. Pasti semuanya menyesal ya, kok saya menolak ya 1 miliar. Nah yang kedua, bagaimana jika Anda diminta mengelap kaca jendela ukuran 1 kali 1 meter dengan imbalan 500.000? Ayo, pasti semua mau ya. Tapi bagaimana jika kaca tersebut yang dimaksud itu kaca jendela di lantai 50 sebuah gedung dan Anda harus mengelapnya tanpa pengaman dan kren? Wah, ini namanya mempertaruhkan nyawa untuk uang 500.000 rupiah. Nah, apa pesan moralnya, teman-teman? Pesannya adalah ketahuilah segala fakta sebelum berpendapat. Saya ulangi lagi. Ketahuilah segala fakta sebelum berpendapat. Jika tidak, maka pendapat kita akan keliru. Nah, berpikir dulu, berpendapat kemudian. Berpikir dulu dan berpendapat kemudian. Menimbang-nimbang dulu, mengambil keputusan kemudian. Tapi pada hakikatnya
Biasanya kita tidak seperti itu, ya enggak? Biasanya aja seperti ini. Siapa yang mau ini? Nah, ininya itu kita belum tahu, tapi secara cepat kita katakan saya. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi kita belum tahu, oh ya, apa ya sebenarnya? Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Berpikir dulu, berpendapat kemudian, menimbang-nimbang dulu, mengambil keputusan kemudian. Jangan dibalik. Seperti tadi contoh yang saya katakan, jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita lebih cepat dari pikiran kita. Belum tahu apa itu yang suruh sudah oke, saya, dan pada akhirnya kita menyesal. Jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-25 mengatakan bahwa hal seperti itu akan jadi jerat bagi kita. Di sini terjerat karena keputusan buru-buru itu sungguh menyedihkan. Kita harus membayar harga yang mahal, padahal sebenarnya hal seperti itu tidak perlu terjadi jika kita bertindak hati-hati dan tidak bersikap sembrono. Sebelum ayat itu dikatakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Kita yang telah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, diberikan Tuhan Roh-Nya yang kudus tinggal dalam kita dan yang memimpin kita langkah demi langkah dalam hidup ini. Roh itu mengarahkan kita ke kiri atau ke kanan. Nah, kata-kata di sini selanjutnya mengatakan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Firman ini mengajak kita untuk lebih dekat dan akrab dengan Tuhan. Kita harus lebih intim dan semakin peka dengan Roh Kudus-Nya agar kita selalu melangkah dengan iman. Karena Dialah yang akan menuntun kita dan memberitahukan kita apa yang baik dan tidak untuk kita lakukan. Dan apa yang pantas dan bagaimana respon segala sesuatunya. Kita tidak selalu dapat mengerti mengapa kita disuruh Tuhan melangkahkan langkah itu. Urusan kita adalah tetap mempercayakan diri kepadanya. Itulah hidup beriman yang menyukakan Tuhan. Nah, ada lagi contoh di sini, saya ngambil contoh lagi. Contohnya, kalau kita pengen berlibur ke suatu daerah atau ke suatu negara. Paling tidak kita sudah searching di Google atau istilah kerennya tanya Mbah Google. Apa ya kultur budayanya di sana seperti apa? Penginapannya yang murah apa? Sesuai dengan budget kita. Makanannya apa? Mata uangnya apa kalau kita keluar negeri ya. Nah, tiap kali kita hendak melakukan sesuatu, jangan kita melakukannya dengan buru-buru. Tetapi belajarlah mencari kehendak Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menentukan langkah-langkah kita. Inilah kombinasi yang indah dalam membuat keputusan. Yang pertama, pastilah kita berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Kalau kita seperti tadi saya katakan untuk berlibur, ya kita meminta petunjuk. Setelah kita berdoa, kita pasti searching, oh ya, atau tidak, kita searching dulu baru kita berdoa. Oh Tuhan, saya mau ke sini. Ini sesuai tidak dengan budget saya misalnya untuk penginapan. Oh ini kultur budayanya seperti ini. Pasti kita akan gitu. Terus yang kedua, mengumpulkan semua fakta sebagai bahan pertimbangan. Sudah saya katakan tadi ya, fakta-faktanya seperti apa kalau kita pengen berlibur. Terus yang ketiga, mempertimbangkannya secara matang-matang. Jadi sebelum mengambil keputusan itu kita harus, tadi yang pertama apa? Berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Yang kedua, mengumpulkan fakta. Dan yang ketiga,
mempertimbangkannya secara matang-matang. Meski kita sudah melakukan ketiga hal tersebut, itu tidak menjamin 100% bahwa itu akan pasti berhasil. Tetapi kita punya Tuhan, bahwa Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Saya akan menyanyikan buat teman-teman pemuda dan pemudi. Saya yakin lagu ini sudah biasa dinyanyikan oleh kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi kita sudah mempertimbangkannya dengan masak-masak saja bisa meleset. Nah, terlebih lagi jika kita mengambil keputusan secara terburu-buru dan sembrono. Tapi seperti tadi lagu yang sudah saya nyanyikan, apabila ia, yaitu kita di sini, jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Karena kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang menopang. Asalkan tadi seperti tadi yang sudah saya katakan, intinya itu adalah 3. Pertama, berdoa dan minta petunjuk. Yang kedua, mengumpulkan semua fakta sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga, mempertimbangkannya secara matang-matang. Pasti, saya yakin memang tidak 100% akan berhasil. Dan kalau kita jatuh, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengangkat kita. Mari teman-teman pemuda yang dikasih dan pemudi yang dikasih oleh Kristus Yesus, jangan izinkan standar dan prinsipmu ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh manusia. Tetapi milikilah sendiri standar dan prinsip yang berasal dari Allah dan disukai olehnya. So, jadilah bijak. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini kepada teman-teman pemuda dan pemudi Dianapura. Sebentar lagi kita akan menghadapi new normal, ya semoga kita akan kembali seperti kehidupan biasanya, tapi dengan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih Bu Desi atas pemberitaan firman-Nya. Sekarang kita lanjut ke doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Cika. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah memberkati setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di malam yang indah ini untuk ibadah online bersama ya Tuhan. Tuhan, malam ini kami membawa permohonan kami ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkatilah pemerintahan Presiden Jokowi ya Tuhan, dari pusat hingga sampai daerah-daerah ya Tuhan. Juga dalam permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan, terutama dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan, tolong Kau berkati setiap warga negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja ya Tuhan, khususnya GKPB Dianapura ini ya Tuhan. Tolong Kau sertai dan lindungi setiap warga gereja kami ini ya Tuhan, supaya terhindar dari pandemi corona ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi program pemuda ya Tuhan, dalam
aktivitas kedepannya ya Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan. Tolong Kau sertai setiap orang yang telah membantu kami ya Tuhan. Tolong Kau berkati mereka dengan karunia yang melimpah dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan yang sakit Tuhan. Tolong Kau berkati Tuhan, tolong Kau jamah mereka ya Tuhan. Kami tahu Engkau tabib dari segala tabib ya Tuhan. Tolong Kau sembuhkan mereka ya Tuhan dari segala penyakitnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mempunyai pergumulan baik dalam keluarganya ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan Tuhan. Tolong Kau sertai mereka semua Tuhan. Ini juga kami berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Tolong walau bilangannya sedikit Tuhan, kiranya persembahan ini tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Next kita akan menyanyikan lagu penutup Terima Kasih Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa berkat. Doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Desi. Mari kita doa penutup dan berkat. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah boleh beribadah dan Engkau sudah boleh menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu bersandar kepadamu ya Tuhan, sebelum kami mengambil keputusan dengan buru-buru ya Bapa. Ajarkanlah kami untuk menyandarkan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Pakailah masa muda kami ya Tuhan untuk hal-hal yang berguna dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan inilah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman yang udah gabung, dan juga terima kasih untuk Ibu Desi atas firman-Nya, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang bertugas hari ini. Tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Palma.
Baik, dari saya sih sedikit saja buat informasi tambahan bagi teman-teman yang punya kerinduan untuk mempersembahkan berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kalian dan bisa kembali memberikannya buat pemuda. Kalian bisa kirim ke langsung ke rekening Opa di bawah ini nomornya. Kalau ada yang mau keluar juga jalan-jalan, kalian bisa datang ke Pastori setiap 2 minggu sekali di hari Minggu nanti. Ada pendengaran di sana dan sampai jumpa teman-teman di ibadah minggu selanjutnya. Bye. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sayang.